Mas, ada nggak sih cerita yang menarik selama Mas dapetin mobil? Kayak mungkin ada cerita yang berkesan atau cerita horor? Jadi mobilnya baunya amis ya pokoknya. Amisnya amis-amis kayak bangkai gitu. Ada jempol, Iya. udah kering. Terus apa lagi, Mas? Ini Honda City. Kilometernya 13.000. Halo teman-teman Newman on Wheels, selamat datang di channel kita. Nah, hari ini kita lagi ada di showroomnya Malik Selatan Jakarta. Awal Mas Malik bisnis mobil klasik, itu sejak kapan, Mas? Kalau bisnisnya sebenarnya sejak SMP. Ya, Sejak SMP itu sekitar tahun 2000-an lah. tahun 2000-an tuh Mas SMP udah kepikiran mau bisnis jual beli mobil. Iya. Nah, itu terinspirasi dari siapa, Mas? Jadi awalnya ini kan papa saya memang suka gonta-ganti mobil. Jual beli, bukan jual beli ya, jadi papa saya suka terus dijual. Dijualnya kan pasti murah tuh. Iya. Pasti turun harganya. Nah, dari situ saya pikiran enak banget ya punya showroom ya. Mobilnya sama ntar dibalikin ke dia lagi, harganya dipotong dong. Iya, pasti. iya. Kenapa nggak saya buka showroom aja nantinya ke depannya kayak gitu. Waktu itu pertama kali Mas jualan mobil, itu mobil apa yang Mas jual? SMP? Mobil Pisut Mobil Pisut. 505. Iya, itu mobil dari bokap atau? Dari bokap sebenarnya. Minta duit bokap. Oh, gitu. Ya itu awal mulanya dari itu aja. Gila, keren banget ya, dari SMP udah kepikiran bisnis jual beli mobil gitu. Nah, kita tuh SMP masih masih main-main. Waktu Mas jual beli mobil Pisut tuh dengan modal berapa, Mas? Pada waktu itu 7,5 juta ya. 7,5 juta. Terus Mas jualnya? Jualnya saya tuker tambah waktu itu. Jadi Oh, oke. dapat tuker Holden spesial tahun 64 kalau nggak salah waktu itu. Saya nambah 2 juta, Holdennya laku 30-an lah waktu itu. Wah, gila. Jadi- Naluri bisnisnya sejak SMP udah Iya, mulai. udah dipupuk. Nah, kemarin tuh aku nonton videonya Mas Malik berburu mobil di Bandung ya. Itu kan lagi viral banget. Yang 20 tahun itu. Iya. Iya. Nah, itu ada cerita menarik nggak, Mas? Jadi ceritanya tuh mobil ditinggal gara-gara kerusuhan 98 itu. Jadi dari tahun 98 mobil itu ditinggalin di garasi sampai tetangga-tetangga pun nggak tahu ada mobil Ada di dalam mobil itu ya? Taunya rumah kosong aja ya? Jadi orangnya tahu pun dari YouTube, dia ngeliat-ngeliat YouTube ada kok mungkin Malik mau nih mau mobil Iya. kayak gini, dihubungin. Iya. Saya pagi-pagi udah kesana duluan, lihat rumahnya kan ilalang semua. Ada nggak bener mobil ini? Terus satpam-satpam sana nanya, Mas bener rumahnya ini katanya. Iya. Nah iya Pak, yang ini rumahnya, alamat ini. Bener nih, yakin katanya. Soalnya Nggak kelihatan banyak cerita yang aneh di rumah itu. Harga tertinggi yang selama ini Mas jual itu berapa? Chevrolet Stingray dia waktu itu. 2, sekian. 2, sekian. Itu coupe, Mas? Atau? Dia Roadster. Oh, Kabriolet gitu. iya, kabriolet. Kilometer paling terendah yang Mas jual itu berapa? Fiat Uno. Fiat Uno. Fiat Uno tahun 90, kilometernya 14 kilo. Wow, 14 Itu kilo. masih new all stock mobilnya. Jadi belum ada surat, masih cuman ada faktur aja. Dia awal pertama kali beli nggak di ini ya berarti? Jadi saya belinya itu di dealer. Oh, Mas beli di dealer? Dealer mobil lama, itu showroomnya udah tutup. Iya. Jadi mobilnya pada baru-baru tuh. Dan banyak tuh, Mas ya? Kira-kira ada 10-an deh. Wow. Nah, di showroom ini, Mas, ada mobil-mobil yang menarik lagi nggak? Mungkin kita lihat-lihat. Terus awal Mas membuka showroom, Buka showroom di Blok M ini 2017-an. 2017. Jadi sebelum di Blok M itu Di rumah. di rumah. Nah ini ada Honda Civic yang saya ceritain tadi. Yang saya Uber dari tahun 2017. 2017 dapatnya di 2022 ini ya. Akhirnya Yang bapaknya kesampean sedih juga ya, itu. Mas, ya? Kesampean juga.
kepuasannya tuh pas udah dapet mobilnya. Iya. Senengnya tuh ini Senengnya Mas, itu. dicoba dulu ya, dipakai dulu. Ini mulus banget Mas, belum pernah. Ini nggak direstorasi Kilometernya 10.000. ya? Kilometer 10.000. Belum pernah direstorasi. Buka Buka ya, Mas, aja, ya? buka aja. Baunya Iya. apa? Baunya masih original banget nih kulitnya. Ini baru Ini- tadi malam saya pakai. Jadi selama beli nggak pernah dipakai. Di sini terus. Tadi malam saya coba bawa pulang pakai ini. Masih bersih banget. Masih bersih. Terus apa lagi Mas? Ini Honda City. Kilometernya 13.000. Pas Honda tahun City. 2000 mobilnya. Market customer yang beli mobil di Malik Selatan Jakarta kebanyakan tuh umur kisaran berapa? 50 ke atas. 50 ke atas ya? Kebanyakan 50 ke atas. Mereka memang pengen nostalgia sama Iya. mobil-mobilnya. Mm-mm. Oh, tadi tuh yang Mas bilang yang paling unik yang sampingnya Land Rover, Yang sampingnya Land yang Rover. cuman ada 10 di Indonesia. Oh, itu mobil baru sih, Itu cuman mobil baru. memang cuman dikit unitnya. Ini Toyota, Mas. Toyota BB. Oh, Soalnya kan kayak box, terus speakernya ada 13-an. ada 13 Mas beneran. 13. Bawaannya aja. Bawaan aslinya. Bawaan ya? aslinya. Kita lihat kali ya, Mas ya. Boleh, boleh, Sekarang. boleh. Ini juga logonya kayak Velfire. Velfire, jadi Iya. premiumnya Toyota lah ya Iya, ini ya. memang Toyota. Mobil ini di Jepang orang kayak Avanza-nya lah di Jepang tuh. Ini. Ini velgnya di Saya lagi fitting nih, coba velgnya Walk RS 11. kalau sekarang tuh yang lagi happeningnya velg ini Moon Ice. Mood Ice. Kayaknya cocok deh Mas. Terlalu Kalau Jepang cute banget. sih mobilnya. Nah, ini lampunya nyala-nyala semua nih. Satu, Satu. dua, 2, tiga. 3, Ini bawah. Terus di mungkin di sini. terus di pintu-pintu belakang speaker. Wow, keren banget nih kalau ini buat anak musik banget sih. Iya. Anak Jadi yang ini sama. mobil kayak konsepnya kayak kamar. Iya. Jadi ini bisa rebah semua. Jadi Wah, buat camper van seru. nah, Mas ini dijual berapa? ini di 2,5 ini. 250. 250. Lumayan. Lumayan banget. Tapi ini seru Maintenance-nya banget. gampang kok, mesinnya sama kayak Avanza. 250 ya Mas ya? 250. Bisa nego nggak tuh Mas? Gampang. Gampang ya? Buat human on wheels gampang katanya. Mas ada nggak sih cerita yang menarik selama Mas dapetin mobil? Kayak mungkin ada cerita yang berkesan atau cerita horor? Yang berkesan ada waktu itu di Surabaya. Saya beli Morris 10 tahun 48-an waktu itu. Jadi ceritanya tuh mobilnya dulu mobil suaminya dipakai dinas Iya. dari kepolisian. Suami itu udah meninggal, jadi mobil itu di dalam garasi terus kamu ketumpuk-tumpuk. Berdebu ya? Berdebu lah pokoknya, nggak pernah dipakai kan. Jadi ibu-ibu itu tinggal sendirian aja di rumah, anak-anaknya udah pada berkeluarga. Saat saya beli, saya bawa Ya. towing, ibu itu sampai megangin mobilnya, bapak ngomong gitu, Sambil nangis-nangis ya Mas ya? sambil nangis. Itu perasaan Mas Malik gimana tuh? Saya kasihan juga akhirnya, Bu, apa ini saya tinggal dulu di sini Iya. ya, paling sebulan 2 bulan, nggak apa-apa Bu. Iya. Terus akhirnya ibu ya udah. Ibunya udah bawa Ikhlasin aja, ya? bawa aja. Ya. Itu sedih banget ya. Terus Ya waktu itu masih tinggal di Malang tuh, dapat Mini, Mercy itu. Jadi mobilnya baunya amis ya pokoknya. Amisnya amis kayak bangkai gitu. Nggak hilang-hilang, kasih kopi lah apa nggak hilang, baunya amis ya. Saya cari-cari nggak ada, terus akhirnya saya bawa ke bengkel, dinaikin mobil. Ada jempol, iya. udah kering. Gila. Terus Mas gimana? Tapi itu jempol udah nggak ada, masih amis. Tetap masih amis ya? Mungkin bekas nabrak orang kayaknya. Iya. Tapi mobil sih nggak rusak. Hantu gentayangan itu emang bener ada ya?
Ada lah Mbak. Iya. Nggak cuman di film. Ada, Iya. ada. Akhirnya Volvo-nya saya buang sih itu ya. Saya geletakin aja waktu itu udah. Digeletakin di mana? Waktu itu di Malang ya. Oh, Saya tinggalin aja, mungkin udah nggak ada lah pasti mobil. wah gila. Bawaannya apa saja sih, ya. Kasian juga orang yang beli ya. Kasian. Iya. Udah lah. Itu waktu itu beli berapa mas? Dulu beli berapa? S40 itu. 55 kan kalau nggak salah. Lumayan ya pada saat itu 55. Iya. Terus mas geletakin aja tuh ya di situ ya. Sama Karena memang kunci-kuncinya? terus ada aja mobil itu. Sama kunci-kuncinya mas? Atau mas balikin lagi ke yang jual? Saya lupa yang jual di mana waktu itu kan ketemuannya. Waktu itu pos kota ya kalau nggak salah ya. Pos kota Jakarta. Udah hilang-hilang aja. Iya. Saya dulu pernah beli Volvo. Kayaknya bekas tabrakan gitu mobilnya. Jadi di jok belakang itu ada bercak darah yang nggak hilang di jok. Iya. Saya pikir tuh dulu ya bekas Fanta atau Iya, apa. iya. Ternyata itu bekas darah. Iya. Saya bawa ke bengkel cat. Saya mau cat-catin apa yang lecet-lecet gitu. Jam 1 malam mobilnya disuruh ambil sama bengkel. Jam 1 malam tuh Jam ya. 1 malam saya ditelepon, kenapa nih saya Terus bawa mas, aja mas, bayarnya nggak usah nanti-nanti Iya. aja ngomong kayak gitu. terus mas langsung datang jam 1 malam Saya itu. datang, kenapa ya? Ada ibu-ibu di dalam. Pas balik dari Bali, saya kan bawa tuh mobil dari Bali sampai Belora, saya nyasar. Nyasarnya dari sore sampai pagi. Baru bisa keluar dari hutan. Gila, itu kalau gue udah nelpon sana sini. Nggak ada Mas sinyal gimana? masalahnya. Wah gila mas, kuat banget. Nah selama mas nyasar di dalam hutan tuh di dalam mobil dengar-dengar suara yang lain-lain Saya atau? full musik aja tuh waktu itu. Waktu itu kejadiannya gini. Di hutan itu kan saya gelap kan. Nggak ada, nyari rumah warga nggak nemu. Terus cari pom bensin nggak ada. Saya kebet kencing loh waktu itu. Iya. Turun tiba-tiba tuh mobil kayak ada yang nempel dek gitu, mati semua. Mati semati-matinya. Jadi Mobil yang tadi kan? Mobil yang tadi. Iya. Lampunya mati, tape-nya aja mati. Jadi kayak nggak ada strum sama sekali. Panik dong. Iya, iya. Mas. Udah saya pelan-pelan masukin mobil sampai ngeraba, saya nggak kelihatan sama sekali. Gelap. Di dalam hutan tuh ya mas? Dalam ya? hutan. Iya. Terus mas? Saya duduk udah pasrah aja nih, nongol pasti ini kan. Iya. Ada yang nongol pasti. Iya, iya. Nggak berani ngeliat belakang tuh ya mas ya? Spion, Wah, saya udah rebahan aja. iya spion dihadapin ke muka kita terus ya? Enggak, saya enggak, Oh, malah mau di- lihat cermin pokoknya. Spion. Sepian lagi. Pasti dia nongol di sono kan. Kok spion sih? Apa mas sama mas? Cermin, Sunvisor. iya. Spion kan di luar ya? Spion dalam dong. Iya, Udah ditekuk ke atas semua dah. Sekitar hampir sejam. Iya. Nggak ada gangguan apa-apa sebenarnya. Mati tuh dia. Lampunya nyala sendiri. Dek. Lampu mesin? Mobil. Lampu mobil. Mobilnya nyala sendiri. Loh, saya parkir tuh kan nggak saya matiin Iya, mobil, iya. saya hidupin. Tiba-tiba mati semua. Udah saya tidur di mobil. Sejam kemudian tuh lampu nyala sendiri, radionya nyala. Seneng kan langsung Iya, iya, starter. iya. Langsung starter, udah mau cabut. Persnelengnya nggak mau masuk. Wah, Justru itu yang paniknya saya. Itu yang bikin panik. Udah nyala, kelihatan semua. Suasananya iya, kan. suasananya jadi kelihatan Jadi berasa creepy. ya. Iya. Itu saya masukin persnelengnya susah. Akhirnya dengan sekuat tenaga saya gerak, saya gituin aja. Kayaknya rontok deh ini Iya, iya. giginya udah. Pokoknya masuk saya jalan. Gila, Jalan serem. terus sampai pagi. Ada beneran ya ternyata jiwa-jiwa mistis di mobil tuh. Wah, ada banget Mbak. Banyak Ada loh ya? mobil tua. Nggak cuma rumah atau gedung, tapi Saya kan Apa masih yang- punya, saya simpen Flatmaster tahun 48 yang jadi simbolnya Malik itu kan ada mobil Flatmaster. Itu masih ada sampai sekarang. Itu kalau saya taruh di Blok M gempar. pada takut ya. Pada takut. Ada noni-noni Belanda di dalam mobil itu. Itu mas tinggal di mana mobilnya? Saya taruh di gudang Di gudang Rempoa. Rempoa. Mm-mm. Tambah serem ya.
gudangnya. Kalau di iya. Gila ya. Nah teman-teman, itu dia cerita tentang Mas Malik dan passion hobinya di mobil klasik ya. Dari kelas 3 dari SMP sampai akhirnya menjadi seorang pengusaha mobil klasik. Nah, mungkin next time kita bisa main-main ke gudangnya Mas Malik ya. Boleh. Kita pengen lihat mobil yang itu serem itu. Horor-horor ya Mas Malik. Ada kok. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama cita-cita Mas Malik atau pengen lihat mobilnya Mas Malik, bisa lihat di Instagramnya Malik Selatan Jakarta. Terus YouTube-nya juga ada ya Mas ya? Ada. Sama namanya. TikTok-nya juga sama. YouTube sama TikTok-nya sama, namanya Malik Selatan Jakarta. Oke. Iya. Makasih banyak ya Mas Malik ya buat waktunya. Oke, Mas. Thank you.